Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Amalia dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung CO2 bebas dengan metode titrasi. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui mengenai CO2 bebas? Ya, CO2 bebas merupakan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang larut dalam air. Adapun peran penting CO2 bebas sebagai organisme perairan yaitu 1. Membantu proses dekomposisi atau perombakan bahan organik oleh bakteri. Yang kedua, apabila CO2 bebas dalam keadaan berlebih, maka akan mengakibatkan racun karena akan menghambat pengikatan oksigen. CO2 bebas dengan rumus CO2 sama dengan volume titran dikali normalitas titran dikali 44/2 kali 1000 per volume sampel. Mililitran sama dengan volume Na2CO3 yang kita gunakan tadi dalam burette. Normalitas titran yaitu normalitas Na2CO3 yang kita gunakan dalam burette. 44/2 atau bobot setara CO2 sesuai dengan yang sudah ditentukan, serta volume sampel yang kita gunakan yaitu 25 mili. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiawati Hayati, merupakan mahasiswa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 4 Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran BOD dan DO dengan cara Winkler. Saya akan mempresentasikan gimana caranya pengukuran BOD dan DO dengan metode Winkler. Jadi, langkah yang pertama, kalian menggunakan APD lengkap seperti jas lab, terus kalian gunakan masker,
lalu kalian gunakan glove atau sarung tangan. Alat-alat yang diperlukan adalah statif dengan buretnya untuk titrasi, kemudian ada tisu, terus kalian harus mempunyai alkali iodida 0,5 mili, terus ada MnSO4 0,5 mili, ada botol BOD yang telah diisi oleh limbah atau larutan sampel sebanyak 125 mili, dan ada botol semprot, terus ada golf, dan ada selang karet. Pengisian sampel pada botol BOD 125 ml. Jadi pengisiannya menggunakan selang karet sampai meluber. Diibaratkan dalam botol semprot ini adalah sampel, dan ini adalah sampel yang sudah dimasukkan karena durasinya nanti akan kepanjangan jika menerangkan dari awal. Nah, kira-kira seperti ini sampai meluber, kemudian ditutup botol sampelnya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita menambahkan alkali iodida dan MnSO4 masing-masing sebanyak 0,5 ml menggunakan pipet. Anggap saja ini pipet. Kita buka lagi tutup botol sampel atau botol BOD-nya. Kita masukkan sebanyak 0,5 mili MnSO4 dan alkali iodida. Setelah dimasukkan atau ditambahkan larutan alkali iodida dan MnSO4, kita tutup botolnya, kemudian kita kocok atau bolak-balikan botolnya sebanyak 15 kali. Turunkan, biarkan endapan dari sampel larutannya turun. Untuk pengisian atau masuknya alkali iodida dan MnSO4, kalian gunakan pipet tetes, kemudian didekatkan dengan leher botol agar MnSO4 dan alkali iodidanya tidak akan tercacah. Jadi setelah dikocok selama 15 kali, kita diamkan, kemudian endapannya akan turun, dikocok lagi selama 2-3 menit. Terus diturunkan lagi, didiamkan supaya endapannya turun. Setelah didiamkan sampai endapannya benar-benar turun, di bawah terlihat jelas ini ada endapannya. Terus kita pindahkan sampel ini ke dalam Erlenmeyer. Semuanya jadi 125 mili. Sudah 105 mili. Kemudian kita titrasi menggunakan natrium sulfat. Dititrasi menggunakan natrium sulfat 0,025 normal sebanyak 25 mili. Kemudian akan terjadi kuning pekat di dalam larutannya. Setelah dilakukan titrasi, akan didapati warna dari sampel ini adalah kuning pekat. Kuning pucat maksud saya. Jadi setelah dititrasi, warnanya akan menjadi kuning pucat. Kemudian kita tetesi indikator amilum 5 tetes sampai warnanya akan berubah menjadi biru. Anggap ini sudah menjadi biru. Nah, setelah menjadi biru larutannya, kita titrasi lagi menggunakan amilum
cepat sehingga larutannya menjadi tak berwarna. Kita tunggu hasil titrasinya. Jadi setelah dititrasi kembali, sampelnya akan tidak berwarna atau berwarna bening. Begitulah cara pengukuran DO meter dengan menggunakan metode Winkler. Nah, untuk selanjutnya adalah penentuan BOD. Penentuan BOD ini berkelanjutan dari penentuan DO yang tadi. Jadi ini adalah sampel yang tadi sudah diukur DO meternya menggunakan metode Winkler, langsung saja diinkubasi selama 5 hari. Ini hari ke-0 dari sampel yang diinkubasi. Diinkubasi ini harus menggunakan tempat yang kedap cahaya atau tidak ada cahaya agar hasilnya itu akan. Nah, ini untuk sampel yang pertama sudah diinkubasi selama 5 hari, dan selama 5 hari itu kita cek. Ketika diinkubasi dari hari ke-0 sampai hari ke-5 kita cek BOD-nya, dan nanti dicek dari BOD hari pertama itu DO hari pertama itu kadarnya berapa dan DO hari ke-5 itu kadarnya berapa. Nanti pengukuran BOD-nya yaitu menggunakan rumus BOD sama dengan 5 dikali dengan kadar DO hari ke-0 dikurangin dengan DO hari ke-5. Seperti itu untuk penentuan kadar BOD dengan metode Winkler. Sekian dari saya, Septia Witing Hayati. Terima kasih. Pengendalian pencemaran lingkungan semester 4. Di video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktek instrumentasi dan pengukuran. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan diometer. Namun sebelumnya, apa sih diometer itu? Next. Alat yang digunakan tentu saja ada diometer. Yang kedua ada sampel uji, kemudian ada tisu. Pertama-tama yaitu siapkan diometernya. Kemudian pasang dan kunci sensor pada diometer. Ini kuncinya sudah terpasang. Lalu nyalakan dengan menekan tombol powernya. Ini powernya. Kemudian tunggu sampai angka stabil. Setelah angka stabil, tekan tombol CAL untuk melakukan kalibrasi sebelumnya. Kemudian tekan enter sampai angka sudah stabil. Setelah itu masukkan sensor ujinya ke dalam sampel ujinya dan tunggu sampai angka menunjukkan stabil. Setelah angka sudah stabil, kemudian tekan tombol mode untuk mengubah dari ppm ke persen atau begitupun sebaliknya dari persen ke ppm. Setelah itu selesai dan matikan alat diometernya dengan menekan tombol power. Setelah itu kunci sensornya ini bisa dibersihkan dengan tisu. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan diometer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik instrumentasi dan pengukuran. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan COD meter. Namun sebelumnya, apa sih COD meter itu? Next. Langkah pertama yaitu siapkan kuvet yang telah berisi sampel uji dan ditambahkan pula kalium dikroma sebanyak 2 mili. Kemudian masukkan ke dalam COD reaktor dan diamkan selama beberapa saat sebelum dilakukan pembacaan dan keluar angka pada layar COD reaktor ini. Kemudian tekan 0 sampai angka menunjukkan 0. Setelah itu masukkan larutan sampel uji dan lakukan pembacaan dengan menekan tombol read. Di sini ada tombol dengan tulisan read, dipencet. Kemudian tunggu hingga hasil angkanya muncul di layar tersebut.
Nah, jadi seperti itu cara menggunakan COD meter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Pratayuni, mahasiswi Prodi Teknik Manajemen Pencemaran Lingkungan semester 4 kelas PPL2A. Pengukuran COD menggunakan metode trimetri membutuhkan alat dan bahan antara lain sampel uji, larutan K2CR2O7 dengan konsentrasi 0,025 normalitas, kemudian larutan H2SO4 pekat, larutan standar ferroamonium sulfat, larutan indikator heroin, kemudian alatnya ada bulat dan statif, Erlenmeyer, gelas ukur, dan pipet. Pengukuran COD menggunakan metode trimetri. Prosedur awalnya adalah memasukkan sampel air sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan larutan K2CR2O7 sebanyak 5 ml. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 pekat sebanyak 15 ml. Prosedur ini seharusnya dilakukan di dalam lemari asam. Setelah itu, tutup Erlenmeyer, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutup Erlenmeyer, kemudian tambahkan Aquade sebanyak 7,5 ml. Aduk dan tambahkan kembali indikator heroin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian lakukan titrasi dengan larutan FAS. Setelah titrasi telah mencapai titik akhir yang ditandai dengan warna coklat kemerahan, hitunglah larutan FAS yang digunakan. Kemudian ulangi langkah dengan membuat larutan belangko tanpa sampel. Dan hitung volume larutan FAS yang digunakan untuk mentitrasi larutan belangko. Kemudian lakukan perhitungan sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diani Maniar, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan pH meter air pH 009. Yang pertama, kita siapkan pH meter air pH 009. Yang kedua yaitu 1 set buffer. Untuk yang hijau itu yang biasa digunakan untuk air minum. Untuk yang biru itu untuk basah. Dan yang merah untuk asam. Yang ketiga terdapat obeng dan alat pengaduk. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan pH meter air dan cara mengkalibrasikan pH meter air. Yang pertama, kita siapkan air 250 ml. Lalu kita masukkan buffer asam yang merah. Jika sudah, kita aduk hingga terlarut. Jika sudah terlarut, kita masukkan pH meter air. Yang pertama, kita buka tutup pH meter terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan tombol on off-nya. Dan kita masukkan. Selanjutnya itu kita perlu menyamakan angka hingga sama seperti buffer asam, yaitu 4,01. Kita perlu menyamakan dengan menggunakan obeng. Di belakang terdapat lingkaran yang dapat kita putar. Kita putar hingga angkanya sama 4,01. Jika sudah, maka pH meter telah terkalibrasi. Selanjutnya bisa menggunakan buffer yang lainnya, yaitu basah dan netral. Untuk cara menggunakan pH meter air yaitu
Pertama kita perlu membuka pH meter terlebih dahulu, lalu nyalakan tombol on off-nya dan kita masukkan. Jika angka yang muncul yaitu lebih dari 7, yaitu berarti larutan ini mengandung reaksi basa. Jika kurang dari 7, maka larutan ini mengandung reaksi asam. Setelah sudah, kita perlu bersihkan pH meter air terlebih dahulu menggunakan tisu. Lalu kita matikan tombol on off-nya dulu dan kita tutup kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengukur pH air menggunakan kertas lakmus. Yang pertama kita perlu siapkan air netral dan air sabun. Lalu kita perlu mencelupkan kertas lakmus tersebut. Setelah dicelupkan, maka akan muncul warna-warna yang menunjukkan keasaman dan atau kebasahan tersebut. Lalu kita dapat mengukur. Jika sudah, selanjutnya kita mengukur tingkat keasaman atau kebasahan larutan tersebut. Pada larutan netral kita dapat mengukurnya hingga menyamakan warna yang ada. Pada larutan netral itu menunjukkan angka 6 hingga 7. Selanjutnya yaitu mengukur pada larutan air sabun, yaitu menunjukkan pada angka 11 sampai 12. Larutan ini mengandung reaksi basa. Jika kurang dari 7, maka larutan ini mengandung reaksi asam. Setelah sudah, kita perlu bersihkan pH meter air terlebih dahulu menggunakan tisu. Lalu kita matikan tombol on off-nya dulu dan kita tutup kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengukur pH air menggunakan kertas lakmus. Yang pertama kita perlu siapkan air netral dan air sabun. Lalu kita perlu mencelupkan kertas lakmus tersebut. Setelah dicelupkan, maka akan muncul warna-warna yang menunjukkan keasaman dan atau kebasahan tersebut. Lalu kita dapat mengukur. Jika sudah, selanjutnya kita mengukur tingkat keasaman atau kebasahan larutan tersebut. Pada larutan netral kita dapat mengukurnya hingga menyamakan warna yang ada. Pada larutan netral itu menunjukkan angka 6 hingga 7. Selanjutnya yaitu mengukur pada larutan air sabun, yaitu menunjukkan pada angka 11 sampai 12. Baru dari Prodi TPPL, saya di sini akan mempraktekkan cara atau prosedur penggunaan spektrofotometer, yaitu
Langkah pertama adalah menyalakan alat spektrofotometer. Tekan tombol power. Kemudian bersihkan kuvet atau tabung reaksi. Kemudian tuang sampel secukupnya ke dalam kuvet. Lalu siapkan larutan kontrol atau larutan bank dan masukkan ke dalam kuvet. Masukkan ke dalam kuvet. Masukkan ke dalam spektrofotometer. Kemudian bersihkan sisi luar kuvet. Lalu masukkan kuvet ini ke dalam spektrofotometer. Kemudian tentukan alur panjang gelombang sebagai atau sesuai dengan jenis kadar atau analisis yang kita akan pada sampel. Kemudian untuk letakkan kuvas ke dalam belangko spektrofotometer untuk melakukan kalibrasi. Kemudian keluarkan blank atau uji hasil spektrometer angka sampai terbaca 0 di layar. Kemudian ukur absorbansinya sampel tersebut. Kemudian setelah dicatat ukuran absorbansinya, kemudian keluarkan larutan yang di dalam spektrofotometer ini. Kemudian masukkan dan bersihkan kembali kuvet sampel dan masukkan ke dalam spektrofotometer. Setelah dimasukkan ke spektrofotometer, kemudian tunggu beberapa saat untuk menghasilkan angka stabil di dalam layar ini. Tunggu beberapa saat. Kemudian setelah beberapa saat kita menunggu, catat hasil absorbansinya sampel tersebut. Nah, setelah dicatat, kemudian keluarkan sampel yang ada di dalam spektrofotometer ini. Lalu matikan kembali alat spektrometer ini. Kemudian lihat dan amati hasil catatan sampel absorbasinya berapa dan di dalam ini sampelnya berapa. Kemudian setelah dicatat hasilnya berapa, kemudian selesai. Begitulah cara atau prosedur penggunaan spektrofotometer dari saya, Bagas Efendaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.